ibu semuanya. Bagaimana kabarmu? Semoga kamu dalam keadaan sehat semua. Anak-anak ibu, kita kembali mengikuti pembelajaran kita pagi ini, yaitu matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak ibu, seperti biasa juga ibu sudah mengabsen kamu melalui WA group yang menyatakan kamu hadir pagi ini. Sekarang marilah kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, judul dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, dengan tujuan setelah membaca soal cerita, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, setelah membaca soal cerita, siswa mampu menyelesaikan soal bentuk operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, anak-anak ibu, masih adakah yang ingat dengan pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo, coba kamu tebak. Iya, pelajaran kita pada minggu yang lalu adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, siapa yang tahu? Sifat komutatif. Sudah tahu? Sifat pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif yang disebut dengan sifat pengelompokan. Dan yang ketiga, masih ada yang tahu? Yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Bagus anak-anak ibu semua, ternyata kamu masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, baiklah anak-anak ibu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Sudah siapkah anak-anak ibu semuanya? Nah, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Di dalam menyelesaikan soal cerita bilangan bulat, terlebih dahulu kita mempelajari langkah-langkah untuk menyelesaikan bilangan bulat. Nah, yang pertama adalah tentukan hal yang diketahui dalam soal cerita. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Dan yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai. Yang keempat, selesaikan soal. Yang kelima, periksa kembali jawaban yang didapat sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi anak-anak ibu, kalau ada soal ceritanya, apa tentu yang pertama kita buat? Yang pertama adalah apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru kita jawab. Nah, anak-anak ibu, nanti akan kita cobakan pada soal-soal berikutnya. Nah, mari kita kerjakan contoh soal 1. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita harus memperhatikan langkah-langkah daripada penyelesaiannya. Anak-anak ibu, tadi sudah kita ketahui di mana apa yang diketahui, apa yang ditanya, kemudian jawab. Nah, kita perhatikan. Sekarang kita yang diketahui dalam soal cerita tersebut adalah yang pertama, 3 meter di bawah permukaan laut berarti dia berada di negatif 3. Kemudian menyelam lagi katanya sejauh 4 meter. Kita buat 4 meter. Kemudian lagi, apakah yang ditanya? Posisi penyelam sekarang adalah, nah kita buat anak-anak pada model garis bilangan. Kita anggap 0 itu merupakan permukaan laut di 0 ya.
Nah, berarti kalau negatif 3 dia berada di posisi awal. Posisi awal. Nah, negatif 3 di permukaan di posisi awal dia berada di negatif 3. Setelah itu katanya dia menyelam lagi 4 meter. Berarti kita hitung dari 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dia berada pada posisi akhir. Nah, anak-anak, dari posisi awal dia 4 meter turun lagi, berarti dia berada di posisi akhir, yaitu negatif 7. Nah, bagaimanakah bentuk kalimat matematikanya, anak-anak? Kita perhatikan. Negatif 3 ditambah. Ya, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif tambah negatif sama dengan negatif 7. Jadi hasilnya dia penyelam berada sekarang pada negatif 7. Nih, lihat kita pada model. Lalu terakhir kita tulis. Jadi posisi penyelam sekarang. Jadi posisi penyelam sekarang 7 meter. 7 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut. Nah, seperti inilah untuk menyelesaikan soal-soalnya. Jadi mulai dari awal kita simak, kita perhatikan bagaimana, apa yang dimaksud, kemudian apa hasilnya, kemudian kita periksa kembali benar apa salah hasilnya. Negatif 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Kita lihat pada model garis bilangannya juga sudah pas, maka akhirnya kita buat hasil. Jadi posisi penyelam sekarang 7 meter di bawah permukaan laut. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Bayu menuangkan air bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air dalam gelas sekarang? Nah, kalau kita simak dari soalnya, maka kita harus buat penyelesaiannya, yaitu diketahui. Apa yang diketahui di sini? Suhu awal akhir. Suhu awal air adalah berapa pada soalnya? Suhu awalnya adalah 18 derajat Celcius. Kemudian suhu air setelah es batu dimasukkan turun. Berarti turun nih, kita perhatikan, turun 10. Berarti negatif 10 derajat Celcius. Kemudian lagi suhu air naik berarti 5 derajat, positif 5 derajat Celcius. Kemudian suhu air sekarang adalah, kalau hal ini kita buat dalam model, anak-anak ibu, kita siapkan gelas, kemudian kita isi air. Nah, di air ini sudah menentukan 18 derajat Celcius suhu awalnya. Kemudian dimasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga air turun. Nah, kita masukkan es batu, anak-anak. Nah, dimasukkan es batu ke dalam air tersebut tadi. Nah, kemudian air ini akan bersuhu negatif, menjadi dingin 10 derajat Celcius, turun 10 derajat Celcius. Nah, setelah es batu yang ada di dalam mencair, nah, air yang ada di dalam gelas itu naik suhu airnya menjadi 5 derajat Celcius. Seperti itu modelnya yang kita coba
terapkan pada model pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian perhatikan anak-anak. Berapakah suhu air dalam gelas sekarang? Tentu kita tentukan dalam bentuk kalimat matematika. Operasi bilangan bulat dalam kalimat matematika. Nah, jawabnya 18 derajat Celcius turun berarti dikurang 10 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius. Jelas, 18 awal mula-mula dikurang 10 ditambah 5 derajat Celcius. Nah, sekarang kita operasikan yang di depan terlebih dahulu. 18 kurang 10 sama dengan 8 derajat Celcius. Tambah lagi 5. Tambah 5 derajat Celcius. Sama dengan berapa, anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, 8 tambah 5 berapa? 13, pintar kamu. 13 derajat Celcius. Nah, kita tulis. Jadi, suhu air dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius. Paham anak-anak ibu semuanya? Nah, sangat mudah ya. Jadi kita harus berusaha untuk mencari dan mencoba supaya kita dapat mengerjakannya. Setelah beberapa contoh yang sudah kamu pelajari tadi, ini adalah contoh yang ketiga, contoh yang terakhir anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Contoh yang ketiga, di sini kita akan baca soal ceritanya. Suhu terendah dan suhu tertinggi di benua Australia adalah negatif 22 derajat dan 50 derajat Celcius. Selisih suhu tertinggi dan terendah di benua Australia adalah, nah ini sangat mudah, namun kamu harus perhatikan. Selisih, berarti selisih itu apa? Selisih, jika kamu dalam pertanyaan soal ada perbedaan atau selisih, maka artinya dikurang. Enak ya, ingat itu. Jika ada ditanyakan perbedaan atau selisih, maka artinya dikurang. Nah, kemudian kita lihat. Kita akan menyelesaikan soalnya. Apa yang diketahui Ibu di sini? Kita perhatikan. Suhu terendah. Suhu terendah ada berapa? Kalau dikatakan suhu terendahnya adalah negatif 22 derajat Celcius. Kemudian suhu yang tertinggi berapa? Dia terendah tertinggi. Berarti tertingginya berapa? 50 derajat Celcius. Nah, mudah ya? Sangat mudah. Kemudian apa yang ditanya? Selisih suhu tertinggi dan terendah adalah, nah kata ibu tadi sudah menyampaikan, apabila kamu melihat atau membaca soal yang ditanyakan itu adalah perbedaan atau selisih, maka itu dikurang. Sekarang selisih artinya yang banyak dikurang yang sedikit. Nah sekarang yang banyak berapa? 50 derajat Celcius dikurang, turunkan kurangnya 22 derajat Celcius. Negatif 50. Negatif, saya ulang sekali lagi, coba perhatikan. Sekali lagi, perhatikan ya. Coba saya ulang kembali, anak-anak ibu, coba lihat. Diperhatikan soalnya, 50 derajat Celcius ya, dikurang, ini kita turunkan dalam kurung negatif 22 derajat Celcius. Iya, ini baru pas ya. Kita ulang balik tadi 50 yang banyak, kemudian dikurang karena selisih. Kemudian negatif 22 kita letakkan. Sama dengan bila negatif bertemu negatif, maka 50 derajat ditambah negatif. Negatif dengan negatif menjadi positif 22 derajat Celcius. Ayo, berapa hasilnya Nana? Bisa kamu tambahkan? Siapa yang dapat? 50 tambah 22 sama dengan? Ayo, 72 derajat Celcius. Nah, inilah hasilnya. Lalu kita buat ya, kita buat
jawab terakhirnya. Jadi suhu tertinggi, kita tulis. Jadi suhu tertinggi dan suhu terendah, ya, suhu tertinggi dan suhu terendah di benua Australia. Di benua Australia 72 derajat Celcius. Nah, inilah hasil akhirnya anak-anak ibu untuk contoh yang ketiga. Nah, ibu harapkan untuk contoh berikutnya kamu nanti boleh lihat pada buku kamu, buku kita, buku matematika, kuadran, dan buku GAP. Nah, sebelum ini kita ambil kesimpulan. Siapa bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Nah, mari sama-sama. Kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita sudah dapat mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan soal cerita dalam bentuk bilangan bulat. Nah, anak-anak ibu semuanya, kalau ada nanti yang tidak dapat dikerjakan, silahkan berdiskusi dengan orang tua di rumah ya. Selanjutnya akan ibu berikan tugas kamu menyusul dalam LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Anak-anak ibu, sampai di sini pelajaran kita. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu pesankan tetap semangat. Yang kedua, jaga protokol kesehatan anak-anak ibu ya. Menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, kemudian sering mencuci tangan, kemudian jaga jarak. Nah, semoga kita semua tidak terkena pandemi COVID-19 anak ibu. Semoga kita sehat semua. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar.